Pendidikan bukanlah untuk mengejar gelar, melainkan untuk memperluas pemahaman tentang kehidupan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Bjorn Diemel. Bjorn adalah seorang pengacara dari kelompok kartel dan hari itu Bjorn membujuk hakim agar menangguhkan penahanan kliennya. Aber ich kann Ihnen versichern, es war ein... Narkoboy, prostitusi hingga senjata adalah bisnis yang biasa dilakukan oleh mafia ini. Saking sibuknya mengurus bisnisnya mafia ini, Bjorn seringkali mendapat omelan dari istrinya Katarina karena kurangnya waktu untuk keluarga. Scheiße. Ich habe ehrlich gesagt keine Energie mehr, mich mit dir zu... Bjorn sendiri bergabung dengan sebuah firma hukum yang memperbolehkannya melakukan pekerjaan kotor, tapi atasannya kurang peduli terhadap Bjorn. Selain menjadi pembela, Bjorn ditugaskan oleh si bos mafia untuk melakukan pencucian uang haram milik mereka. Demi keluarganya, Bjorn berniat tobat dari pekerjaan kotornya ini. Karena itu, dia mendatangi seorang guru spiritual bernama Joska yang melatih meditasi dan budi pekerti agar Bjorn selalu berpikir dan bertindak positif. Baru saja berlatih beberapa menit melalui olah nafas, Bjorn bisa merasakan energi positif masuk ke dalam dirinya. Energi ini akan membangun kepercayaan diri agar Bjorn berani menghadapi para bajingan yang memberinya pekerjaan kotor. Agar bisa fokus selama proses latihan berlangsung, Bjorn harus meninggalkan dulu keluarganya. Tapi setiap akhir pekan, Bjorn diperbolehkan untuk mengajak putrinya Emily menghabiskan waktu berkualitas dengannya. Karena bos mafia terus menghubunginya, Bjorn terpaksa pergi menemuinya karena dia memberi kode ada masalah yang penting. Inilah sosok bos kartel bernama Dragan. Dragan mengaku telah memukuli kurir narkoboy dari kartel saingannya hingga tewas. Dragan marah setelah mendapat informasi ada yang menjual narkoboy dengan setengah harga. Tapi salah sasaran malah tangan kanan dari kartel musuhnya. Dan kini Dragan diburu oleh musuhnya yang bernama Boris. Masalahnya, kejadian pembunuhan itu direkam oleh 50 anak SD yang ada di dalam bis sekolah. Pengawalnya Sacha lalu menunjukkan video tersebut yang viral di media sosial. Terlihat Dragan membakar hidup-hidup tangan kanan dari bos kartel musuhnya. Dragan lalu masuk ke dalam bis sekolah untuk mengancam anak-anak tersebut jika berani melaporkannya. Tidak peduli sebesar apapun masalahnya, Bjorn ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah menarik nafas, Bjorn memberi dua opsi kepada Dragan. Pertama, menyerahkan diri kepada polisi, tapi dia pastikan akan sulit bebas karena bukti videonya yang sangat kuat. Atau kedua, bersembunyi bukan hanya dari polisi tapi masalah terbesarnya adalah Boris. Dragan memilih untuk bersembunyi di dalam bagasi mobilnya Bjorn, lalu membawanya keluar kota dengan Emily. Tapi seketika Bjorn marah karena Dragan membawa putrinya ke dalam bahaya. Dragan yang terpancing emosi balik mengancam pengacaranya ini. Ditampilkan kembali saat Dragan membakar dan memukuli musuhnya yang direkam oleh puluhan anak SD di dalam bis. Tim kepolisian Jerman di bawah pimpinan Kapten Nicole menugaskan anak buahnya untuk memburu Dragan. Demi menemukan keberadaannya, Bjorn pun masuk ke dalam list karena bos mafia itu pasti akan menghubunginya. Anak buah Nicole yang bernama Moller ditugaskan untuk menuju kantor firma hukumnya Bjorn. Karena tidak mau putrinya melihat si bos mafia, Bjorn memasukkannya ke dalam mobil khusus es krim. Sementara itu, Dragan mulai masuk ke dalam bagasi mobil untuk menuju lokasi persembunyian. Karena jaraknya dianggap singkat, Dragan menolak air minum yang ditawarkan oleh Saka. Baru saja keluar dari gedung tersebut, Moller langsung mencegatnya untuk menggeledah mobil Bjorn. Bukan pengacara ecek-ecek, Bjorn beralasan tanjakan garasi ini masuk ke lahan pribadi, sedangkan pemeriksaan hanya diperbolehkan di jalan umum. Alhasil, dengan mudahnya Bjorn melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Bjorn tiba di sebuah villa tepi danau. Seharusnya Bjorn mengeluarkan bosnya dari dalam bagasi,
Tapi Emily meminta ayahnya ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengannya dan tidak boleh ada pekerjaan lagi. Disinilah muncul perang batin dalam dirinya. Apakah mementingkan pekerjaan atau putrinya? Ingat dengan pesan penting yang diajarkan oleh guru spiritualnya, Bjorn memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan Emily. Dia membiarkan si dragan kepanasan hingga 60 derajat Celcius di dalam bagasi mobilnya. Puas seharian bermain air, Bjorn memperkirakan dragan sudah mati kehabisan oksigen. Setelah menidurkan anaknya, di malam hari, Bjorn santuy di depan danau melihat seorang pria yang sedang memancing di atas perahu. Keesokan paginya, Emily membangunkan ayahnya bersamaan dengan munculnya seekor burung gagak yang mencium bau bangkai. Setelah putrinya puas bermain, Bjorn mengantar Emily pulang ke rumah ibunya. Karena bau tidak sedap dari dalam bagasi, keduanya terpaksa tidak menyalakan AC mobil. Setelah mengantar Emily pulang, Bjorn dihadang oleh si Tony dan yang menanyakan keberadaan bos mereka, yang sampai saat ini belum menghubungi keduanya. Bjorn beralasan harus merahasiakan keberadaannya agar dragan tetap aman. Padahal anjing yang mereka bawa mencium bau bangkai dalam bagasi mobilnya. Sesaat, Bjorn bisa bernafas lega. Bjorn memutuskan kembali ke villa untuk melenyapkan jasadnya dragan. Mobilnya dia masukkan ke dalam gudang. Ketika pintu bagasi dibuka, bau bangkai yang menyengat langsung menusuk hidung. Ternyata sulit juga mengeluarkan jasadnya bos mafia ini. Tapi Bjorn tidak kehilangan akal. Menggunakan gergaji mesin, jasad dragan dipotongnya menjadi beberapa bagian. Inilah momen pertama dari Bjorn yang seorang pengacara terpaksa berubah menjadi seorang psikoplog. Dia menggunakan mesin penggiling daging untuk menghancurkan jasadnya dragan. Tapi Bjorn sisakan bagian jempol dan jari telunjuk yang ada cincinnya untuk kebutuhan dokumen. Sementara itu, Nicole mendapat rekaman dari anak buahnya yang menyamar jadi pemancing di hari sebelumnya. Untuk memastikan tidak ada bukti DNA yang tertinggal, Bjorn membakar pakaiannya. Hanya menggunakan selempak, Bjorn kembali santuy di depan danau. Dia yakin tidak akan ada lagi gangguan dalam hidupnya, bisa fokus untuk keluarganya. Tapi beberapa detik kemudian, masalah muncul ketika si burung gagak mengambil jari telunjuk yang ada cincinnya dragan. Pagi itu, Murad sedang duduk di kebun binatang. Namun tiba-tiba, di dalam kulkas apartemennya ini, Bjorn masih menyimpan jempolnya dragan. Karena mobilnya masih memunculkan rasa trauma, Bjorn memilih untuk menggunakan kereta api menuju kantornya. Diam-diam, anak buah dragan yang bernama Murad menghubungi Bjorn, meminta bertemu di kebun binatang karena masalah pemukulan dan pembakaran yang dilakukan dragan. Bjorn ditegur oleh 3 atasannya hanya karena masalah sepele. Karena tidak terima, Bjorn balik mengancam mereka karena firma hukum ini terancam diperiksa kepolisian setelah dragan ditetapkan sebagai buron. Faktanya, mereka menikmati hasil pencucian uang kotornya dragan. Jika mereka ingin selamat, Bjorn memberikan penawaran. Bulan ini juga, Bjorn akan keluar dari firma hukum ini, lalu mendirikan firma hukum sendiri dan dragan akan menjadi kliennya. Dia pastikan dragan tidak akan dendam kepada mereka dengan bukti perjanjian secara tertulis. Tapi syarat yang Bjorn minta adalah uang pesangon 10 kali lipat dari gajinya. Mereka awalnya menertawakan permintaan Bjorn itu, tapi mereka tidak punya pilihan. Setelah mengambil data dan barang-barang pribadi miliknya, Bjorn keluar dari kantor firma hukum tersebut sambil tersenyum dan bernafas lega. Tony tampak marah karena Bjorn lagi-lagi sulit dihubungi, padahal dia ingin berkomunikasi dengan bosnya. Dalam perjalanan pulang, Saka muncul di dalam kereta. Bjorn beralasan sulit dihubungi karena sangat sibuk. Saka hanya ingin Bjorn menyampaikan pesan kepada dragan jika mereka butuh perintahnya. Tiba di apartemen, Bjorn membuat duplikat jempolnya dragan sebelum jempol aslinya busuk. Singkat cerita, Bjorn berhasil membuat duplikat jempolnya bos mafia itu. Dia santuy dengan mainan milik Emily yang bisa merekam suara. Bjorn mengaku sudah mencincang kliennya dan kini dia merasa bebas. Tak berselang lama, Murad mengirim pesan suara sudah berada di kebun binatang. Tiba di sana, tim kepolisian rupanya sedang menggelar olah TKP karena Murad ditemukan sudah tidak bernyawa.
Bjorn tidak bisa langsung pergi lagi karena Nicole memanggilnya. Dugaan polisi, Murat dibunuh oleh kelompoknya Boris yang ingin balas dendam. Karena itu, Nicole berharap dia mau memberitahunya di mana Dragan bersembunyi. Tentu saja, Bjorn mengaku tidak tahu. Dia terkejut setelah Nicole memberitahunya bahwa polisi yang sedang menyamar menjadi pemancing melihat Bjorn dan putrinya menginap di villa itu. Tapi untungnya, polisi itu tidak melihat ada Dragan di sana. Bahkan ketika Bjorn mencincangnya, Bjorn buru-buru pulang sebelum polisi menggeledah apartemennya. Tiba di apartemen, ternyata Tony pun datang ke sana. Bjorn langsung membuang jempol tersebut ke dalam toilet, tapi tidak berhasil. Bjorn memasukkan ke dalam sakunya, tapi anjingnya si Tony lagi-lagi mencium bau daging dari saku celananya. Ketika Tony lagi buang air kecil, Bjorn memberikan jempol tersebut untuk dimakan si anjing. Si anjing pun langsung lindek. Sebelum pergi, Tony memberi peringatan kepada Bjorn jika Dragan tidak memberi kabar dalam 3 hari, Bjorn akan dibunuhnya. Masalah Bjorn belum tuntas karena tiba-tiba telunjuk Dragan jatuh ke dalam gelas. Tim pasukan khusus Jerman melancarkan sebuah operasi penyergapan di salah satu apartemen. Namun tiba-tiba, bagaimana awal itu terjadi? Bjorn mengunjungi kembali Emily di rumah istrinya. Dia terkejut setelah mengetahui Emily ditinggalkan seorang diri di rumah selama Katarina bekerja. Katarina lalu menceritakan tentang rumah penitipan anak yang menolak Emily karena kliennya Bjorn pernah mengancam akan mengubah tempat mereka menjadi rumah bordil. Karena itu, Katarina meminta Bjorn menyelesaikan urusannya dengan mereka agar Emily bisa dititipkan di sana apapun caranya. Bjorn pun hanya diberi waktu 3 hari. Jika Bjorn gagal, Katarina mengancam akan tinggal bersama Emily di rumah ibunya. Singkat cerita, Bjorn pergi ke tempat penitipan anak bernama Ikita. Pemiliknya langsung masuk setelah melihat Bjorn yang dia tahu sebagai pengacaranya bos mafia. Dia menolak permintaan Bjorn untuk menerima Emily, padahal Bjorn sudah berniat baik. Tidak mempan dengan cara halus, Bjorn terpaksa menggunakan cara yang sedikit kasar. Dengan membawa sebuah koran yang diberi stempel cap jempolnya Dragan, dia menemui Saka di taman bermain anak. Mereka membahas terbunuhnya Murat yang Bjorn kira dilakukan oleh kelompok Boris sesuai keterangan polisi. Namun ternyata Saka menyebut setoran Tony sudah lama mandek, lalu dia menyalahkan Boris. Padahal Dragan sudah curiga jika Tony sendiri yang menimbun uang hasil penjualan narkoboynya. Terbukti di malam Dragan melakukan pembunuhan, mereka bermaksud menjebak Dragan dan Saka. Jika keduanya terbunuh, maka Tony yang diuntungkan memegang kendali organisasi mafianya Dragan. Intinya, Tony lah pengkhianatnya, dan dia juga yang membunuh Murat sebelum dia buka mulut. Yang Saka dengar, Tony pun telah berkomplot dengan salah satu polisi korup. Bjorn lalu memberikan koran dengan beberapa kalimatnya yang sudah dilingkari. Ternyata, koran ini sebagai bentuk pesan rahasia dari Dragan kepada anak buahnya. Pesan tersebut berisi tentang perintah Dragan untuk mengurus rumah penitipan anak Ikita. Padahal Bjorn sendiri yang melingkarinya, lalu diberi cap jempolnya Dragan agar Saka percaya. Demi memastikan apakah Tony yang berniat membunuh Dragan di malam itu, Bjorn akan berbicara langsung dengan Boris. Tapi sebelum itu, Bjorn mengirimkan pesan suara kepada Tony untuk bertemu dengan Dragan di apartemennya staf firma hukum yang bernama Nona Bregen dengan kode mengetuk pintu 3 kali. Kenapa Bjorn menggunakan alamat apartemen wanita ini? Itu karena dia pernah mengadukan Bjorn kepada atasannya hanya karena masalah sepele saat Bjorn membawa putrinya ke kantor. Setelah Bjorn menyelesaikan urusannya dengan para atasannya untuk terakhir kali, dia melihat Nona Bregen shock setelah mendapat informasi granat tangan meledak di apartemennya. Disinilah Bjorn menarik kesimpulan bahwa Tony memang telah berkhianat. Tapi Tony yang tiba-tiba muncul di depannya mengatakan ponsel Bjorn telah disadap. Karena itulah polisi lebih dulu datang ke apartemen. Dia justru menyebut Boris yang punya mata-mata di kepolisian. Tony mengancam akan membunuh Bjorn dan putrinya jika dia tidak segera bertemu dengan Dragan. Sementara itu, Nicole dan tim kepolisian menggelar olah TKP di dalam apartemen. Dia menyebut ada pihak lain yang datang juga ke apartemen ini lalu melempar granat.
Tampak Nicole mendapat telepon dari lab forensik yang sangat penting. Byon bertemu kembali dengan Saka, membeberkan penjebakan yang sudah dilakukannya dengan mengirim alamat palsunya Dragan. Karena serangan granat itu dianggap ceroboh dan gerasak-gerusuk, tidak mungkin dilakukan sekelas Boris. Kuat dugaan Tony lah pelakunya. Dan kini, keduanya datang ke rumah penitipan anak. Ternyata, Nicole mendapat informasi tentang temuan potongan jarinya Dragan berikut cincinnya yang masih menempel. Di hadapan 3 pemilik rumah penitipan anak ini, Byon mengatakan Saka akan menjadi direktur baru di tempat ini. Tentu saja mereka terkejut tidak terima, akan melakukan perlawanan karena mereka terkenal di media sosial. Saka lebih dulu memberi pelajaran kepada salah satunya. Tak hanya itu, Byon rupanya sudah mengetahui mereka sudah mengajarkan propaganda Nazi kepada anak-anak dengan berbagai banyak buktinya di dalam komputer. Jika polisi mengetahui ketiganya akan ditangkap, mereka pun tidak punya pilihan setelah Saka kembali memberi mereka pelajaran. Wird es bestimmt schnell. Als die Propaganda in eurem Netzwerk entdeckt hat. Haut! Genug drüber geredet? Baru saja keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba ternyata Byon dan Saka dibawa ke hadapan Boris, bos mafia sekaligus musuh besarnya Dragan. Faktanya, Dragan dan Boris dulunya adalah rekan. Bahkan keduanya memiliki cincin yang sama. Pertikaian bermula ketika Dragan merebut pacarnya Boris. Boris yang murka memenggal kepala pacarnya. Dan sejak saat itu, Dragan dan Boris terus bermusuhan. Boris ingin tahu di mana Dragan setelah dia membunuh tangan kanannya. Byon beralasan dia bersembunyi dari polisi dan pura-pura jika Dragan telah menyesal karena ada pengkhianat yang mengadu dombakan keduanya. Akhirnya, bos mafia ini memberi waktu kepada Byon untuk menemukan si pengkhianat jika mereka berdua tidak mau dibunuhnya. Katarina tampak senang dan puas karena Byon berhasil meyakinkan tempat penitipan anak kita agar menerima Emily meski dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya ini. Saat mengantar anaknya pulang, Byon dihubungi admin dari firma hukum yang ingin mengambil mobil dinasnya karena dia sudah tidak bekerja lagi di sana. Byon menyuruh wanita yang bernama Doro ini untuk mengambil mobilnya di parkiran apartemen. Kembali ke Nicole yang belum bisa mengidentifikasi apakah jari tersebut benar milik Dragan atau bukan karena mereka belum mendapatkan DNA dari bos mafia tersebut. Yang jelas, jari itu ditemukan tak jauh dari villa tepi danau milik Dragan. Ketika Byon baru saja santuy di apartemennya, Doro sudah di depan apartemen untuk mengambil mobil dinasnya. Di luar dugaan, mobil tersebut meledak. Untung saja, si Doro berhasil selamat dari ledakan tersebut. Byon yakin serangan tersebut ditujukan kepada dirinya. Yang menjadi pertanyaan, siapakah pelakunya? Setelah kejadian tersebut, Nicole datang menemui Byon. Karena menganggap mobil itu bukan lagi miliknya, Byon tampak santuy meski ada seseorang yang ingin membunuhnya. Nicole memberitahu granat tangan yang digunakan di apartemen Nona Bregen berasal dari Rumania. Byon tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya setelah kapten polisi ini memberitahu bahwa dia menemukan potongan jarinya Dragan di dekat danau. Byon berpura-pura tidak peduli meski polisi akan kembali menggeledah villanya. Di TKP, Nicole menemukan mainan milik Emily yang bisa merekam suara. Byon lalu menugaskan Saka untuk menemukan seseorang. Singkat cerita, Saka dan 2 anak buahnya yang bernama Paula dan Pepe telah menyekap pelaku dari Rumania. Dia ditempatkan di atas kursi listrik. Pria yang mengaku bernama Malte ini dipaksa buka mulut. Jika Malte tidak mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan pengacara ini, maka Paula akan menyetrumnya. Malte mengaku sebagai tukang bersih-bersihnya si Tony. Ternyata malam itu, Tony lah yang menjebak Dragan dan Saka agar Boris yang disalahkan. Rencana mereka gagal setelah bis sekolah SD muncul di sana. Karena Murad akan buka mulut, dia ditugaskan untuk membunuh Murad dan Byon di kebun binatang. Byon beruntung karena dia datang terlambat. Faktanya, Tony bisa tahu bahwa Murad menghubungi Byon karena ponselnya disadap oleh si Moller, polisi yang berkomplot dengan Tony.
Selain itu, dia juga yang melemparkan granat ke dalam apartemen termasuk memasang bahan peledak di dalam mobilnya Bjorn karena Bjorn dianggap menghalangi tujuannya si Tony. Beschäftigen. Belum usai satu masalah, Bjorn kembali dipaksa oleh Boris yang bersikeras ingin menemui Dragan setelah dia menemukan pengkhianatnya. Dragan umbringen lassen. Bjorn menyiapkan beberapa korban yang ditandai untuk dibagikan kepada beberapa anak buah Dragan sebagai bagian dari rencana untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah semuanya siap, Bjorn menghubungi Saka untuk mengumpulkan seluruh anggota mafia termasuk Tony. Sementara itu, Moller datang menemui Tony untuk menunjukkan foto jari telunjuk Dragan yang terpotong. Dari bukti tersebut, polisi menyimpulkan bahwa Dragan sudah mati. Singkat cerita, rumah penitipan anak dipilih Bjorn untuk menggelar rapat. Para anggota mafia yang hadir diantaranya Alter, mantan prajurit profesional yang bertanggung jawab untuk urusan bisnis senjata. Kemudian ada Stennis sebagai penanggung jawab penyelundupan barang, uang, dan manusia. Lalu Carla, si mantan PSK yang mengurus bisnis prostitusi. Dan tentu saja si Tony yang menjual narkoboy hingga uang keamanan. Khusus Saka yang kini menjadi manajer penitipan anak. Bjorn mengatur rencana agar mereka mendukungnya dalam menjatuhkan si Tony. Bjorn berpura-pura bahwa rapat ini atas perintah Dragan. Pengacara ini lebih dulu membagikan menu makan gratis untuk mereka. Dianggap main-main, Tony mulai terpancing emosinya. Sementara itu, Nicole dan timnya yang melakukan penggeledahan di dalam villa tidak menemukan petunjuk apapun terkait keberadaan Dragan. Karena sebelumnya Bjorn berlibur dengan putrinya, Nicole berencana untuk bertanya kepada Emily. Terkait dengan peristiwa belakangan ini karena ada serangan terhadap dirinya, Bjorn membagikan koran kepada mereka satu persatu. Carla membacakan pesan dari Dragan untuk Tony agar menjaga mulut dan kakinya. Intinya, mereka semua bekerja seperti biasa dan instruksi langsung dari Dragan akan disampaikan melalui Bjorn. Untuk urusan dengan Boris akan diselesaikan langsung oleh Dragan. Suasana berubah ketika Tony menunjukkan foto jarinya bos mereka. Sontak mereka semua terkejut, Bjorn pun hampir menjadi sasaran. Bjorn berdalih jari bos mereka memang dipotong, tapi itu bagian dari strategi bos mereka untuk menutupi kematiannya. Tapi Tony yang tidak percaya hendak menyerang Bjorn. Dia yakin Dragan telah mati dan Bjorn harus menjelaskannya. Tiba-tiba Saka mengatakan pagi ini Dragan sudah meneleponnya. Tony pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan langsung pergi. Setelah Tony pergi, Bjorn menunjukkan rekaman video pengakuan si Malte yang diberi tugas oleh Tony. Dengan bukti tersebut, mereka ingin sekali membunuh Tony. Namun Bjorn meminta mereka bersabar, karena Tony akan diserahkan kepada si Boris untuk mengakhiri perang. Kembali ke Nicole yang meminta persetujuan Katarina untuk bertanya kepada Emily tentang liburannya di Villa Danau. Diberi hadiah mainan boneka, bocah ini mengaku tidak ada siapapun di villa itu kecuali mereka berdua. Emily hanya mengatakan di dalam bagasi mobil ayahnya banyak pekerjaan. Ternyata Saka mau membantu Bjorn karena dia tahu otak Bjorn lebih baik daripada si Tony. Bjorn kembali pulang ke apartemennya, namun ternyata Tony sudah menunggunya sambil memegang jempol palsunya Dragan. Bjorn menjelaskan, jempol tiruan itu dibuat setahun lalu oleh Dragan agar ketika dia bersembunyi seperti saat ini, Bjorn akan tetap bisa mengeluarkan perintahnya. Selain itu, Bjorn beralasan Dragan menghubungi menggunakan ponsel sekali pakai. Karena Tony tidak percaya, ini yang dia lakukan. Dengan posisi terikat, Bjorn berusaha menghubungi Saka menggunakan sensor suara ke ponselnya. Akhirnya, dia berhasil menghubungi Saka yang akan segera meluncur ke apartemennya. Nicole tidak mau menyerah. Dia menurunkan tim penyelam berharap mendapatkan bukti keberadaan Dragan. Tony mengancam Bjorn agar mengatakan di mana dia mengubur jasadnya Dragan. Tak berselang lama, muncullah Saka memaksa Tony untuk melepaskan pengacara ini. Pelayan hotel terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Karena pelayan itu pasti akan melaporkan kepada polisi, akhirnya si Tony memilih untuk pergi.
Lolos dari maut, Bjorn kembali mengatur rencana untuk mendapatkan bukti persekongkolan Tony dengan Moller. Di dalam kamar hotel, Saka lebih dulu memasang kamera tersembunyi. Setelah itu, Bjorn berpura-pura menghubungi Saka membicarakan tentang Tony yang meniduri pacarnya si Moller di hotel. Moller yang menyadap ponselnya Bjorn langsung bergerak ke hotel tersebut. Dia menemukan mobil pacarnya ada di situ. Alhasil, Moller pun mulai terpancing amarahnya. Begitupun dengan Bjorn setelah mengetahui dari Katarina bahwa Nicole sudah menginterogasi putrinya. Masuk ke dalam kamar hotel, Moller mendengar suara rintihan dari dalam. Padahal ada Saka dan anak buahnya di situ yang sedang menyetel film percelepotan duniawi. Moller yang emosi sampai melepaskan beberapa tembakan ke arah pintu kamar. Setelah pintu kamarnya dibuka, Moller terkejut karena tidak ada Tony dan pacarnya di dalam sana. Dengan bukti rekaman video penembakannya, Moller yang terancam dipecat tidak bisa berkutik dan harus menuruti keinginan Saka. Moller dipaksa untuk menghubungi Tony jika seseorang bernama Malte kini disekap oleh Bjorn di sel khususnya milik Walter. Singkat cerita, Tony datang ke sel tersebut. Aktivitasnya sengaja direkam untuk mengetahui apa tindakan si pengkhianat ini. Walter yang sudah berkoordinasi dengan Bjorn sengaja mengatakan kepada Tony bahwa tahanan itu ditangkap karena membuntuti Bjorn, tapi dia belum mengatakan apapun. Sesuai apa yang Bjorn duga, Tony langsung membunuh si Malte. Dan kini si Tony yang terkurung di sel tersebut. Dengan bukti yang mereka miliki, Tony akan diserahkan kepada Boris di esok harinya. Sementara itu, Moller dipaksa memasang borgol sendiri, lalu mobilnya masuk ke dalam truk. Bjorn lalu menemui Boris untuk mengatur waktu penyerahan si pengkhianat. Bos mafia ini menyuruh Bjorn membawanya ke lahan parkir esok hari tempat masalah ini dimulai. Tapi setelah itu, Bjorn harus mempertemukan dia dengan Dragan. Inilah masalah yang Bjorn belum ketahui bagaimana solusinya. Nicole dan timnya hampir saja putus asa sampai dia mendapat laporan menemukan sesuatu. Bjorn memutuskan pindah ke kantor barunya di tempat penitipan anak. Setelah itu, dia membeli sesuatu untuk mencegah Boris membunuhnya malam ini. Nicole melihat kembali rekaman pemukulan yang dilakukan Dragan untuk melihat besi ikat pinggangnya yang ternyata sama persis dengan yang ditemukan di dasar danau. Tapi dia heran karena Moller tidak ada di kantor. Moller sendiri ternyata dibawa ke dekat rumah pacarnya. Sambil membawa bunga, ini yang dilakukan Pepe kepada si Moller. Ternyata mereka membunuh Moller dengan rapih, seakan-akan terjadi tabrak lari. Nicole menunjukkan foto temuan gesper ikat pinggangnya Dragan kepada Bjorn. Bjorn yang cerdas tetap santuy karena gesper itu banyak di pasaran. Nicole mulai putus asa kalah dari pengacara ini. Singkat cerita, Bjorn dan timnya membawa si Tony untuk diserahkan kepada Boris. Pembiusan dilakukan karena Tony terus mengamuk. Mulut langsung diganjal dengan apel lalu dilakban. Sama-sama membawa personil, Bjorn dan Boris bertemu di tengah jalan. Bjorn menunjukkan video pengakuan si Malte. Lalu dia menyerahkan si Tony untuk ditempatkan di tiang pancung dengan 2 granat tangan yang siap diledakkan. Tak berselang lama, ini yang terjadi. Tiba-tiba muncul drone di atas mereka. Bjorn menyebut drone itu milik polisi, padahal Saka yang mengendalikannya. Karena kejadian ini telah direkam, Boris terancam akan menjadi buronan. Bjorn lalu mengajak Boris bertemu di tempatnya Dragan, sedangkan anggota lain segera pergi. Boris tidak punya pilihan karena polisi akan tiba. Dia segera masuk ke dalam bagasi mobil. Dan sepertinya Bjorn akan melakukan hal yang sama kepada Boris seperti yang dia lakukan kepada Dragan. Kini, Bjorn menguasai 2 kelompok mafia sekaligus, yaitu Dragan dan Boris. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.